Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Kiti yang Bu Kiti sayangi. Pada pagi hari ini Bu Kiti ingin menjelaskan pelajaran IPS tema 4H subtema 3, yaitu daerah tempat tinggalku. Anak-anak sekalian, silakan dipersiapkan dulu alat tulisnya serta bukunya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak ibu yang ibu sayangi, mari kita simak bersama-sama video yang ibu sertakan ini. Nah, pertama kita sudah menjelaskan bagaimana jenis-jenis kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggal. Bahkan anak-anak sudah membuat clipping atau tugas keterampilan tentang kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing. Sekarang kita mengelompokkan bagaimana sih jenis-jenis pekerjaan itu, apa saja sih jenis-jenis pekerjaan. Nah, nih jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu beragam ya nak ya. Namun pekerjaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua. Jadi jenis pekerjaan itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang, dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Bagaimana? Misalnya gini, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang merupakan pekerjaan yang memproduksi berbagai benda yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Contohnya, petani yang menghasilkan padi dan pembuat mebel yang menghasilkan berbagai peralatan rumah tangga. Ini ada petani. Dia ini menghasilkan barang, yaitu si padi dan beras. Beras ini kan termasuknya barang. Kemudian mebel yang tadinya kayu dibuat menjadi alat bangunan rumah tangga. Itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Kemudian tahu dari kedelai itu pun menghasilkan barang. Lalu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan pekerjaan yang tidak menghasilkan barang, melainkan menghasilkan jasa yang dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya guru, dokter, tentara, dan polisi. Masih banyak lagi ya nak ya. Yuk perhatikan jenis dan tugas pekerjaan pada tabel berikut. Kita membuat tabel, yaitu di setiap lingkungannya. Misalnya nih, misalnya kalian tinggal di lingkungan pegunungan atau saudara kalian tinggal di pegunungan. Jenis pekerjaannya biasanya itu petani teh, petani kopi. Kemudian tugas pekerjaannya apa si petani teh ini, yaitu menanam hingga memanen si teh. Jenis pekerjaannya yaitu jasa penghantar hasil pertanian. Kemudian tugas pekerjaannya membawa hasil pertanian ke pasar atau ke pabrik. Jadi walaupun dia petani teh, tetap harus tugasnya itu membawa hasil pertanian ke pasar atau ke pabrik. Kemudian kalau kalian tinggal di tempat atau di lingkungan perkotaan, yaitu biasanya jenis pekerjaannya itu pedagang sayuran ya nah ya. Kemudian tugasnya menjual sayuran. Jenis pekerjaannya biasanya dokter, ada juga kalau jasanya itu dia dokter, kemudian melayani dan mengobati pasien, tugas dokter itu. Nah, kalau kalian punya saudara atau nenek kalian atau kakek kalian yang tinggal di lingkungan pantai, gimana kalau tinggal di lingkungan pantai? Nih, kalau pekerjaan jenis barangnya yaitu pedagang cenderamata. Ya banyak sekali kalau di pantai itu pedagang-pedagang cenderamata, kemudian pedagang-pedagang oleh-oleh gitu. Tugas pekerjaan si pedagang cenderamata apa? Menjual cenderamata khas pantai tersebut.
Pekerjaan yang menghasilkan jasa, jenis pekerjaannya biasanya penjaga pantai. Penjaga pantai itu penghasil jasa, ya nak ya. Kemudian apa tugas penjaga pantai? Yaitu melayani pengunjung dan juga sebagai pengawas pantai. Jadi kalau misalkan ada nauzubillah ada anak yang tenggelam di tengah laut atau di tengah pantai, ya si petugas pantai harus bergegas gitu. Kemudian lingkungan sekitar danau, waduk atau situ. Biasanya pekerjaan jenis barangnya itu petambak ikan, kemudian membudidayakan ikan yang kemudian dijual. Dari petambak ikan nih kemudian dibudidaya, setelah itu dijual. Pekerjaan penghasil jasa di sekitar danau atau waduk, contohnya itu jasa pengiriman, lalu mengirimkan hasil budidaya kepada pembeli. Terus lingkungan di sekitar aliran sungai, jadi kita mendekati si sungai, rumah-rumah kita itu mendekati sungai, alirannya, sekitarnya. Pekerjaan jenis barangnya yaitu penambang pasir, penambang apa sih namanya, kalau di tempat begitu tuh ada tuh, dia tuh dekat sungai, dia pembuat batu bata, menambang pasir, ya tugasnya. Kalau misalkan pekerjaan jasa, penghasil jasa di sekitar aliran lingkungan apa? Nah, ini jasa pengiriman hasil tambang, mengirimkan hasil tambang ke pabrik tugasnya. Oke, tunggu ya. Corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Setiap anggota ekonomi memunculkan beragam mata pencarian. Mata pencarian disesuaikan dengan corak kehidupan masyarakat sekitarnya. Misalnya tempat wisata. Masyarakat di sekitar tempat wisata memiliki corak kegiatan ekonomi, produksi, dan distribusi. Mereka umumnya bermata pencarian sebagai penjaga tiket wisata pantai, juru parkir, pemandu wisata, pedagang, juru foto keliling, dan petugas keamanan. Kegiatannya ya. Kemudian kalau misalnya lingkungannya dataran tinggi, masyarakat di dataran tinggi juga bercorak kegiatan ekonomi produksi. Kenapa dibilang ekonomi produksi? Misalnya mereka bermata pencarian sebagai petani sayur, buah, perkebunan, dan peternakan. Kalau di perkotaan beda lagi. Masyarakat di daerah perkotaan bercorak kegiatan ekonomi konsumsi dan distribusi. Berarti dia mengkonsumsi dan mendistribusikan, dari menyalurkan ke yang mengkonsumsinya. Masyarakat perkotaan memanfaatkan nilai guna barang produksi untuk kebutuhan sehari-hari. Masyarakat kota umumnya memanfaatkan jasa seperti tukang pos, pengantar barang, sopir, angkutan umum, dan dokter. Nah, anak-anak, semoga video yang Ibu sampaikan dapat dicerna oleh kalian ya nak ya. Begitu akan mengirimkan tugas evaluasi IPS-nya hari ini. Jadi mohon dikerjakan langsung, serta jangan lupa yang belum mengumpulkan tugas clippingnya segera dikumpulkan, ditunggu sampai malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.